Assalamualaikum. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir atau hadir semua hari ini? Oh, Syabira kenapa? Oh, sakit. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan ya. Sebelum ke pembelajaran, mari kita melatih konsentrasi terlebih dahulu. Kalian tahu bahasa Inggrisnya selamat pagi? Ya benar, good morning. Selamat siang? Ya, good afternoon. Selamat malam? Jadi nanti Ibu akan bilang selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nanti yang ditunjuk menyebutkan pakai bahasa Inggris. Bisa dipahami? Kita mulai ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Masih kurang fokus. Kita ulang lagi. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat siang. Ya. Mungkin konsentrasinya udah pada fokus ya. Kita mulai saja ke pembelajaran selanjutnya. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat mengetahui apa itu definisi kegiatan ekonomi. Lalu siswa dapat mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi beserta contohnya. Ada yang tahu tidak apa itu kegiatan ekonomi? Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Ada yang tahu definisi kegiatan ekonomi? Jadi kegiatan ekonomi merupakan aktivitas manusia guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu merupakan definisi dari kegiatan ekonomi. Dan jenis-jenis kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai ketiga jenis kegiatan ekonomi ini. Kalau produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang maupun jasa. Contoh dari kegiatan produksi itu misalnya sebuah pabrik memproduksi roti. Nah, itu merupakan sebuah kegiatan produksi guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu yang kedua itu distribusi. Kalau distribusi ini merupakan cara menyalurkan sebuah barang maupun jasa kepada masyarakat. Contohnya itu dari swalayan atau toko kelontong. Yang ketiga ini merupakan konsumsi. Tujuan dari konsumsi ini adalah untuk menghabiskan suatu barang atau jasa. Nah, kalau misalnya contoh dari kegiatan konsumsi seperti kita membeli sebuah pulpen. Nah, itu juga merupakan sebuah kegiatan konsumsi. Sekarang Ibu akan kasih kalian tantangan. Siapa yang bisa memberikan contoh mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi? Yang menurut Rayanza gimana? Menurut Rayanza, kegiatan produksi ini adalah contohnya sebuah pabrik memproduksi tahu. Nah, menurut teman-teman kalian, contoh dari kegiatan produksi adalah sebuah pabrik memproduksi tahu. Lalu distribusi, contohnya itu nelayan mengirimkan hasil tangkapannya ke pedagang di pasar. Lalu konsumsi, contohnya membeli bahan pokok di pasar. Nah, dapat Ibu simpulkan, kalian bisa memberikan contoh-contoh mengenai
jenis-jenis kegiatan ekonomi ini. Untuk memperdalam lagi pemahaman kalian, untuk menguji sejauh mana kalian memahami mengenai materi pada pagi hari ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran Scramble. Nanti kalian dibagi kelompok dulu ya. Di sini tuh jumlah siswanya ada 20. Nanti kalian dibagi menjadi 4 kelompok saja. Jadi satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Dibagi saja ya. Dari absen 1 sampai 5 kelompok 1, absen 6 sampai 10 kelompok 2, absen 11 sampai 15 kelompok 3, absen 16 sampai 20 kelompok 4. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu Ibu akan menjelaskan dulu mengenai model pembelajaran yang akan kita gunakan, yaitu jawaban lembar soal ini. Sebelum Ibu bagikan, Ibu akan menerangkan dulu bagaimana cara kerjanya. Kalian perhatikan dulu ya. Di sini nanti kalian isi nama kelompoknya siapa aja dan dari kelompok berapa. Terus di sini ada soal. Ini merupakan soal. Di bagian ini soal. Lalu di bagian ini adalah jawabannya. Ini soal kalian baca. Nanti kalian di sini kan jawabannya, tapi secara acak. Abjadnya itu nanti kalian susun sehingga menjadi jawaban yang tepat. Bisa dipahami? Oke, bisa ya. Ibu bagikan satu-satu pada kelompoknya masing-masing. Kalian bekerja masing-masing kelompok ya. Nanti Ibu kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakan soalnya. Waktu dimulai. Bagi yang sudah, waktu sudah habis, Ibu akan ambil lagi hasil jawaban dari kelompoknya masing-masing. Sebentar ya, Ibu akan nilai dulu apakah jawabannya sudah tepat semua. Oke, untuk nilainya semua kelompok menjawab dengan tepat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita bahas bareng-bareng ya. Di sini menyalurkan barang maupun jasa dari produsen ke konsumen merupakan definisi dari distribusi. Soal kedua, seseorang siswa membeli pulpen merupakan contoh dari kegiatan konsumsi. Di sini juga soal selanjutnya, titik-titik digunakan oleh produsen atau guna memenuhi kebutuhan barang atau jasa dari konsumen atau pembeli merupakan definisi dari. Ibu harap kalian bisa memahami semua materi yang hari ini Ibu sampaikan ya. Oke, jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis dari kegiatan ekonomi tadi ada apa aja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, sebelum ke penutupan, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pada hari ini? Ya, Syifa silakan, ingin bertanya apa? Oke, Syifa bertanya, apakah yang akan terjadi jika tidak ada kegiatan ekonomi? Ibu jawab ya. Jawab simpel aja deh. Kalau misalnya tidak ada kegiatan ekonomi, pasti manusia itu akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Karena definisi tadi kegiatan ekonomi itu kan guna untuk memenuhi kebutuhan manusia, mempermudahnya. Nah, kalau misalnya tidak ada kegiatan ekonomi, ya pasti semua kebutuhan manusia itu akan sulit didapatkan. Itu sih Kak. Apakah bisa dipahami?